Al-Fatihah itu memang doa dari awal sampai akhir. Bukan hanya untuk orang yang sudah wafat, kita juga yang hidup bisa membacakan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Untuk kesembuhan penyakit kita, mendapatkan berkahnya, untuk berlindungan. Karena nama-nama daripada suratul Fatihah banyak. Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Quran Al-Azim, As-Sab' Al-Mathani, Al-Waqiyah, Al-Shafiyah, Al-Hafidhah, Al-Ruqiyah, Al-Du'a, salah satu nama Al-Fatihah, As-Salah. Sampai ada sebagian ulama menyebutkan 1000 nama daripada suratul Fatihah. Walaupun tidak semuanya dengan sanad yang sahih, tapi intinya Al-Fatihah memiliki banyak nama. Biasanya di dalam Islam, kalau ada sesuatu yang memiliki banyak nama, itu tanda hal itu agung. Dan kita tahu tidak sah salat kita tanpa suratul Fatihah. Jadi kita mohon izin Habib Jamal dan semua para habaib dan guru, kita mau ambil kesempatan ini, kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Sambil kita memperbaiki, tapi sekalian mohon diniatkan. Yang merasa sakit, diniatkan untuk kesembuhan. Yang punya hajat, diniatkan. Untuk orang tua yang sudah wafat, diniatkan. Subhanallah, Al-Fatihah itu surah luar biasa. Bahkan ketika Allah turunkan suratul Fatihah, dibawakan dengan cahaya, sebagaimana berita dari malaikat. Ketika Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril, sami'a sautan minas sama'. Ketika Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril mendengar suara yang cukup keras dan kencang dari langit. Nabi Muhammad bertanya sama malaikat Jibril, apa itu? Malaikat Jibril menjawab, ini ada satu pintu di langit yang keempat. Baru kali ini kebuka. Tidak pernah kebuka sebelumnya. Dan turun malaikat, dan tidak pernah malaikat itu turun sebelumnya ke bumi. Belum malaikat Jibril menyampaikan berita itu kepada Rasul, malaikat sudah sampai menghadap Rasulullah SAW. Dan malaikat tersebut berkata, Abshir binuraini lam yu'tahuma ahadum min qablik. Berita gembira dengan 2 cahaya yang tidak pernah sebelummu ada orang yang mendapatkannya. Ini khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Suratul Fatihah wa khawatim suratul Baqarah. Suratul Fatihah dan penutup ayat terakhir daripada suratul Baqarah. Ada satu riwayat disebut lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai akhir. Riwayat lain amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai akhir. Kalau kita perhatikan, saya ingin menemukan ada apa antara kenapa ini menjadi 2 cahaya. Ada apa hubungan Al-Fatihah sama ayat terakhir daripada suratul Baqarah? Saya ta'ammul, mencari tahu untuk mencari sambungan hubungannya apa. Ternyata saya menemukan dari beberapa jumlah hadis dan tafsir, Al-Fatihah bersama akhir daripada suratul Baqarah, 3 ayat daripada suratul Baqarah, intinya berdialog sama Allah. Berdialog sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita baca dari suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan kalau Rasul membaca suratul Fatihah,
faka'annahu yufassiruha tafsira, seperti dia mentafsirkan, baca dengan pelan, dengan tenang, dan tidak sambungkan ayat. Sekarang kita lihat sering imam, alhamdulillahirabbil rahmanir rahim maliki yaumiddin, salatnya sah, tidak menurani pahala salatnya, tetapi tidak meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa tidak disambungkan ayat demi ayat, diputus setiap ayat sendiri? Karena setiap ayat Allah jawab. Sebagaimana dijelaskan di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, dan ada juga riwayat dari Imam Tirmidzi, qasamtu salata baini, qala Allah di hadis yang qudsi, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain, aku telah membagikan salat dua bagian. Ulama menjelaskan makna maksud salat di dalam hadis itu adalah suratul Fatihah. Aku telah membagikan dua bagian suratul Fatihah untukku dan untuk hambaku, kata Allah. Fa idza qala 'abdi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamadani 'abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah athna 'alayya 'abdi, hambaku telah memuliakanku. Ketika hamba membaca Maliki Yaumiddin, Allah jawab setiap ayat. Maliki Yaumiddin, qala Allah majjadani 'abdi, hambaku telah menagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang dia minta, kata Allah, aku ijabah. Terus apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim. Makanya ulama mengambil kesimpulan, setinggi-tinggi permunajat dan permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah minta hidayah. Sebelum minta ampunan, barakah rizki, panjang umur, sihat wal afiat, selamat, bahagia, ampunan dosa, sebelum itu semua minta hidayah sesuai suratul Fatihah. Bahkan salah satu adab yang saya ambil dari suratul Fatihah, cara berdoa. Diajarkan berdoa yang fantas dan layak, diawali dengan pujian. Diawali dengan pujian, baru masuk kepada minta. Pujiannya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebutkan nikmat, ya Allah, segala nikmat yang aku miliki semuanya darimu, ya Allah. Saya hamba dhaif, fakir, tidak bisa apa-apa, ya Allah. Kalau bukan kekuatanmu, la haula li wa la quwwah, saya tidak punya upaya, tidak punya kekuatan, hanya darimu, ya Allah. Ini namanya memuji Allah, iqrar, i'tiraf. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang awam, maaf, ana tidak bisa, ana tidak faham macam-macam puji seperti apa, ana mau puji Allah takut ana salah kata, ana tidak hafal asmaul husna. Jangan khawatir, ada satu kata atau satu kalimat yang mewakili semua pujian. Apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau anda berulangi berkali-kali, itu artinya segala puji bagi Allah. Jadi segala pujian yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, yang kita faham maupun yang tidak kita faham, sudah diwakili oleh ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya Rasulullah SAW bersabda, afdalud du'a Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebaik-baik doa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalud dzikri, la ilaha illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab, ini antaraku dan hambaku, dan apa yang dia minta aku ijabah. Ketika dia minta ihdinas siratal mustaqim, qala Allah ajabt, aku ijabah. Siratal ladzina an'amta alaihim, qala Allah ajabt. Di riwayat fa'alt, aku berikan, aku kabulkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala Allah fa'alt, sudah diijabah. Makanya ketika kita ucapkan amin,
Qala Allah istajabt. Apa arti amin? Allahumma istajib. Ya Allah, ijabalah doa. Karena ini doa. Al-Fatihah doa dari awal sampai akhir. Makanya Allah menjawab, saya ijabah.